Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Khairun Nisa sebagai dosen mata kuliah pembelajaran akidah akhlak dan teman-teman PAI 5C yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nizal Lutfiana Dewi akan membimbing diskusi pada hari ini. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi inovasi dalam pembelajaran akidah akhlak. Materi yang pertama yaitu pengertian inovasi pembelajaran akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Saudari Isnaini Novitasari. Kemudian materi yang kedua yaitu pembiasaan guru terhadap siswa dalam inovasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Eka Okta Lailatul Fadilah. Kemudian materi yang ketiga yaitu ciri-ciri inovasi pembelajaran akidah akhlak akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian materi yang keempat yaitu metode inovasi pembelajaran akidah akhlak akan disampaikan oleh Saudari Miftah Nur Fikriyah Suwadailah. Kemudian materi yang kelima yaitu kendala atau problematika inovasi pembelajaran akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Wafa Azizul Haq. Yang materi yang keenam yaitu solusi problematika dalam inovasi pembelajaran akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Saudara Ray Bagus Saputra. Baiklah, kepada pemateri yang bertugas kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian inovasi pembelajaran akidah akhlak. Inovasi sendiri adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik. Pembelajaran merupakan terjemahan dari learning yang artinya pembelajaran. Jadi, inovasi pembelajaran yaitu pembelajaran yang menggunakan ide atau teknik dan metode yang baru untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar yang diinginkan. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia pada kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Materi pembelajaran akidah akhlak ini merupakan latihan pembangkitan nafsu-nafsu rububiyah atau ketuhanan dan meredam atau menghilangkan nafsu-nafsu syaitoniyah. Pada materi ini, peserta didik dikenalkan atau dilatih mengenai yang pertama ada perilaku atau akhlak yang mulia, seperti jujur, rendah hati, sabar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perilaku akhlak yang tercela, seperti dusta, takabur, khianat, dan sebagainya. Dalam membuat pembaharuan pembelajaran akidah akhlak, terdapat metode yang dapat dijadikan alternatif untuk memperbaiki kondisi pembelajaran seperti yang diharapkan, yaitu dengan menggunakan metode role playing atau lebih dikenal dengan sebutan bermain peran, pembelajaran yang mengutamakan aktivitas siswa. Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik dengan memerankannya seperti tokoh hidup atau benda mati.
Begitu juga pada pembelajaran akidah akhlak, terutama pada materi akhlak terhadap orang tua, sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan diterapkan metode role playing mampu membawa peserta didik merasakan dan menghayati seolah-olah mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Inovasi pembelajaran akidah akhlak adalah ide baru yang dilakukan dengan sadar dan terencana dalam sebuah pembiasaan. Inovasi pembelajaran akidah akhlak sering disebut dengan pembaharuan metode yang digunakan dalam sebuah pembelajaran. Dalam hal ini, inovasi yang digunakan pada siswa dapat berupa pembentukan kepribadian siswa, seperti pembiasaan sholat duha, sholat berjamaah, infak, dan membiasakan kehidupan sehari-harinya dengan akhlak yang baik, baik itu di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Selain dalam melakukan inovasi terhadap pembelajarannya, seorang pendidik juga harus menggunakan beberapa macam media pembelajaran. Di antaranya ada media visual yang terdiri dari poster komen, diagram, grafik, dan bagan. Dan untuk media audionya bisa meliputi box music, radio, dan tape recorder. Sedangkan untuk media cetaknya bisa berupa buku pelajaran, majalah, koran, modul, brosur, dan slide, juga LCD proyektor. Metode yang digunakan yaitu dapat menarik dan tidak membosankan bagi siswa, yaitu dengan mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah dengan membuat sebuah kelompok diskusi. Kelebihan dari metode ini adalah mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat, melatih siswa tentang toleransi, dan menghargai pendapat orang lain. Saya Eka Okta Lailatul Fadilah akan menjelaskan mengenai pembiasaan guru terhadap siswa dalam upaya memberikan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki atau dilakukan oleh guru. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi-inovasi baru. Tanpa didukung kemauan dari guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajarannya, maka pembelajaran akan menjenuhkan bagi siswa. Di samping itu, guru tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Mengingat sangat pentingnya inovasi, maka inovasi menjadi sesuatu yang harus dicoba untuk dilakukan oleh setiap guru. Inovasi pembelajaran dinilai sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang aktif, efektif, dan efisien. Ide, gagasan, tindakan yang dianggap baru dalam bidang tertentu. Untuk memecahkan masalah yang muncul, inovasi biasanya muncul karena adanya keresahan pihak tertentu, misalnya guru, tentang penyelenggaraan kegiatan, misalnya pembelajaran, dalam mengatasi masalah yang terjadi. Pembelajaran inovatif yang mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh guru yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. Guru yang mampu mengajar dengan baik tentu akan menghasilkan kualitas siswa yang baik pula. Pendidik tentu tak sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mentransfer nilai-nilai moral. James M. Cooper menegaskan, a teacher is person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in the different way. Seorang guru membutuhkan keterampilan mengajar yang lebih dibandingkan dengan orang yang bukan guru. Guru harus kaya metode dan strategi mengajar, dan upaya itu harus ditempah melalui jenjang pendidikan. Dalam menangani siswa, pembelajaran inovasi haruslah seirama dengan karakteristik siswa sebagai pembelajaran. Karena itu, guru harus benar-benar efektif. Guru efektif selalu
mengusahakan lingkungan kelas yang positif bagi siswa mereka dengan kerjasama untuk menjamin bahwa rutinitas, prosedur, dan pengharapan mereka jelas. Bahkan para guru memiliki waktu yang lebih pada saat memulai tahun pelajaran bekerja sama dengan siswa atas upaya menciptakan iklim kelas positif yang memungkinkan pribadi siswa berkembang dengan penuh kualitas. Sebagai seorang guru yang mengelola proses belajar mengajar, tentunya harus mampu meningkatkan kemampuan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembelajaran secara efektif. Penilaian hasil belajar yang objektif, sekaligus memberikan motivasi dan membimbing para peserta didik, terutama bila mengalami kesulitan belajar. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena guru sebagai pengajar yang terlibat langsung dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Guru juga terlibat langsung dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Guru juga dituntut untuk melakukan pembaharuan dan penyesuaian diri dalam hal pengetahuan, kemampuan dalam melaksanakan pendidikan, dan keterampilan maupun kepribadian guru itu sendiri. Guru juga merupakan komponen yang penting yang paling menentukan sistem pendidikan keseluruhan. Seorang guru juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan siswa. Guru dianggap berhasil apabila dapat mengelola kelas dan menerapkan inovasi dengan baik, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran keberhasilan proses interaktif yang edukatif antara guru dengan siswa untuk tercapainya tujuan-tujuan dari pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran akidah akhlak. Salah satu tantangan dalam pembelajaran akidah akhlak yaitu bagaimana seorang pendidik bukan hanya memberikan pengetahuan, namun seorang pendidik juga harus mampu menanamkan sikap iman, takwa, dan akhlak mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pembelajaran akidah akhlak merupakan suatu proses sadar melalui usaha terencana yang bertujuan menanamkan keyakinan atau akidah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang dibuktikan dengan sikap yang baik kepada Allah maupun kepada makhluk ciptaan Allah. Pembelajaran akhlak termasuk dalam pembelajaran yang sangat penting untuk mencetak peserta didik yang mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, peran pendidik sangat penting dan juga perlu adanya kerjasama dengan peserta didik untuk sama-sama belajar dan sadar diri dalam membangun pengetahuan keimanan dan akhlak yang baik. Muara dari pengetahuan inovatif yang dikembangkan oleh guru adalah memastikan bahwa seluruh anak berkembang secara maksimal. Dimensi potensi intelektual, spiritual, emosional, dan estetika serta fisik memberikan kontribusi yang maksimal bagi pencapaian kedewasaan dan kepribadian seutuhnya. Kedewasaan berarti cerdas dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah kehidupan, sehingga tujuan hidup setiap anak yang dididik dapat tercapai untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pembelajaran inovatif ini dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan merancang perubahan dengan didasari sikap kreatif, tidak cepat puas atas capaian-capaian dalam proses, namun memiliki kemampuan membuat peningkatan berkelanjutan. Terima kasih. Materi selanjutnya dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nizal Fiana Dewi akan menjelaskan ciri inovasi dalam pembelajaran akidah akhlak. Menurut B. Miles, menuliskan bahwa inovasi sebagai spesies dari jenis perubahan, yaitu suatu perubahan yang sifatnya khusus atau spesifik, memiliki nuansa kebaruan dan disengaja melalui suatu program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu, serta dirancang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu sistem yang tertentu. Menurutnya, ciri-ciri inovasi termasuk inovasi dalam pendidikan terdiri dari 4 hal utama, yaitu yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus. Suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, gagasan,
program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Ciri khusus berarti program inovasi bisa berdimensi makro atau luas dengan melibatkan banyak orang dengan rentang waktu yang relatif lama. Namun, ciri khusus juga bisa berdimensi mikro atau cakupan kecil, sederhana dengan melibatkan orang yang terbatas dengan durasi waktu yang terbatas pula. Misalnya, program guru kelas rangkap atau multi-grade teachers yang dianggap memiliki ciri khusus dibanding dengan program sejenis yang ada. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Inovasi harus memiliki karakteristik sebagai buah karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Dengan demikian, inovasi ini merupakan suatu proses penemuan baik berupa ide, gagasan, hasil, sistem, ataupun produk yang dihasilkan. Yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam artian bahwa suatu inovasi akan dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa. Namun, kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Misalnya, pada saat akan meluncurkan program manajemen berbasis sekolah atau school-based management, maka tahapan yang dilakukan tak tergesa-gesa tetapi melalui tahapan yang direncanakan sejak awal. Kemudian yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki apa yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi yang bagaimana untuk mencapai apa yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut dari sistem inovasi yang dilakukan. Suatu inovasi bukan asal digulirkan atau asal beda dengan program sebelumnya. Inovasi dilaksanakan karena ada tujuan yang ingin dicapai, termasuk tujuan untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian, inovasi pembelajaran akidah akhlak berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Peran dan figur pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi titik sentral. Proses pembelajaran yang diterapkan tidak hanya mengedepankan kepada aktivitas pendidik, namun terfokus dan berorientasi pada peserta didik sebagai subjek dalam belajar. Dengan penerapan pembelajaran yang mengedepankan aktivitas peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk berkreasi, berinovasi, dan berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Penerapan suatu metode atau model pembelajaran dengan melihat situasi dan kondisi peserta didik, terutama pada jam mata pelajaran terakhir, dapat dipahami bahwa pada jam-jam terakhir pelajaran, peserta didik mengalami kelelahan setelah seharian mengikuti proses pembelajaran, sehingga pada akhir jam pelajaran, kebanyakan peserta didik kehabisan energi, misalnya mengantuk dan lelah. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran, para pendidik dapat menyesuaikan dengan keadaan peserta didik dan menerapkan variasi metode. Adapun tujuan dari penerapan variasi metode dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar dan mengajar. Yang kedua, meningkatkan perhatian para siswa kepada guru. Yang ketiga, meningkatkan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menghilangkan kejenuhan dalam belajar mengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya, Miftah Nurfikriya Swadailah dengan NIM 12201193214 akan menjelaskan tentang metode inovasi pembelajaran akidah akhlak. Setidaknya ada 6 jenis variasi metode pembelajaran akidah akhlak yang bisa diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, metode ceramah, tanya jawab, penugasan, grup resum, dan kontekstual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran tentang keterkaitan antara materi pembelajaran terhadap kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan menerapkan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik akan merasakan pentingnya belajar dan mereka akan memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajarinya. Zahorik mengungkapkan 5 elemen yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kontekstual sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dimulai dari keseluruhan atau global menuju bagian-bagiannya secara khusus, dari umum ke khusus. Yang ketiga, pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman dengan cara menyusun konsep sementara, melakukan sharing untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari orang lain, merevisi dan mengembangkan konsep. Yang keempat, pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktekkan secara langsung apa-apa yang dipelajari. Yang terakhir, adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan yang dipelajari. Metode yang kedua yaitu metode grup resum, ceramah, dan tanya jawab. Teknik resum secara khusus menggambarkan sebuah prestasi, kecakapan, dan pencapaian individual. Sedangkan resum kelompok merupakan cara yang menyenangkan untuk membantu para peserta didik lebih mengenal atau melakukan kegiatan membangun tim pada suatu kelompok yang anggotanya telah saling mengenal satu sama lainnya. Kegiatan resum kelompok sangat efektif jika disesuaikan dengan mata pelajaran. Metode yang ketiga yaitu metode ceramah, tanya jawab, inquiring mind what to know. Teknik inquiring ini mampu merangsang rasa ingin tahu peserta didik dengan mendorong spekulasi atau dugaan mengenai suatu topik atau persoalan, sehingga para peserta didik dapat menyimpan pengetahuan tentang materi pelajaran yang tidak tercakup sebelumnya jika mereka terlibat sejak awal dalam sebuah pengalaman pembelajaran kelas penuh. Metode yang keempat yaitu metode diskusi dan synergetic teaching. Yang dimaksud metode synergetic teaching adalah merupakan sebuah perubahan langkah. Pendidik mengasumsikan para peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran telah memiliki suatu pengalaman atau pengetahuan terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari, sehingga memungkinkan para peserta didik yang telah mempunyai pengalaman-pengalaman berbeda mempelajari materi yang sama untuk dibandingkan catatan-catatannya. Metode yang kelima yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan social learning. Yang dimaksud dengan social learning adalah teori tersebut dikenalkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada, memperoleh gelar PhD dari University of Iowa. Kemudian ia mengajar di Stanford University sebagai seorang penganut behaviorisme. Albert Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Oleh sebab itu, teorinya disebut teori belajar sosial. Prinsipnya adalah perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Albert Bandura menekankan pada proses modeling sebagai sebuah proses belajar. Dan metode yang terakhir yaitu metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan guided teaching. Teknik ini diawali dengan pendidik menanyakan satu atau lebih pertanyaan kepada para peserta didik untuk membuka pengetahuan tentang materi pelajaran untuk mendapatkan hipotesis atau kesimpulan mereka. Kemudian, memilahnya ke dalam kategori-kategori. Metode pembelajaran terbimbing merupakan suatu perubahan dari ceramah secara langsung dan memungkinkan pendidik mempelajari apa yang telah diketahui dan dipahami para peserta didik sebelum membuat poin-poin pembelajaran. Metode ini sangat berguna dalam pembelajaran tentang materi yang memiliki konsep abstrak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kendala atau problematika dalam inovasi pembelajaran akidah akhlak. Hambatan yang dihadapi guru pembelajaran akidah akhlak
dalam mengembangkan kreativitas pembelajaran di kelas merupakan problema yang harus dicari solusi ke arah perbaikannya, sehingga pencapaian target tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Hambatan tersebut dapat diatasi tentu saja melalui kreativitas dari seorang guru yang menjadi harapan dan kenyataan ke arah perbaikan dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Problem atau problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat diselesaikan, diperlukan, atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Problem yang pertama yaitu problem pada guru. Gagalnya seorang guru mencapai tujuan pengajaran sejalan dengan tidak kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Indikator dari kegagalan itu adalah motivasi belajar siswa menurun, tidak sesuai dengan standar atau batas ukuran yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik metode yang bervariasi maupun penggunaan media pembelajaran merupakan kompetensi guru yang sangat penting dikuasai oleh guru dalam kerangka keberhasilan belajar mengajar. Yang kedua yaitu problematika pada sistem pengelolaan kelas dan metode pembelajaran. Sistem pengelolaan kelas yang diterapkan oleh sebuah lembaga pendidikan terkadang mendatangkan problematika tersendiri. Pengelolaan kelas di beberapa sekolah masih berbentuk konvensional dan cenderung kelas gemuk. Dikarenakan keterbatasan ruang kelas, sistem pengelolaan terhadap sebuah lembaga atau bisa dikatakan dengan manajemen merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana pemimpin lembaga tersebut mengelola lembaganya merupakan salah satu hal yang juga ikut mempengaruhi terhadap perjalanan pendidikan. Dengan adanya manajemen yang baik dari seorang pemimpin, maka diharapkan perjalanan pendidikan pada lembaga tersebut dapat berjalan. Yang terakhir yaitu problematika pada peserta didik. Problematika yang selanjutnya adalah problematika yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa. Siswa juga mengalami banyak problem dalam belajarnya. Ada hal-hal yang dapat mempengaruhi belajar siswa, yang secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor intern dan ekstern. Hal itu juga sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Slametto. Problematika yang ada pada siswa juga berkaitan dengan faktor yang ada, baik intern maupun ekstern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Bagus Saputra akan menjelaskan solusi problematika dalam inovasi pembelajaran akidah akhlak. Solusi terhadap problematika pada guru, khususnya yang berhubungan dengan penguasaan materi, usaha yang dilakukan untuk mengatasi problem ini yang timbul dalam penyampaian materi akidah akhlak, biasanya yaitu dalam penyampaian materi pembelajaran akidah akhlak. Guru harus lebih mementingkan atau memilih materi pelajaran yang penting, atau dengan menyampaikan inti dari materi. Adapun juga guru harus menguasai materi agar siswa dapat tertarik dan memahami materi apa yang disampaikan oleh guru, sehingga bagi siswa yang berkemampuan lebih tidak merasa terlalu mudah, dan bagi siswa yang kurang tidak terlalu sulit untuk menerima materi pelajaran akidah akhlak. Adapun juga yaitu solusi terhadap problematika yang berhubungan dengan pengelolaan kelas. Dalam hal ini, pada prinsipnya guru harus memiliki 3 kompetisi, yaitu kompetisi kepribadian, kompetisi penguasaan atas bahan, dan kompetisi dalam cara belajar mengajar. Usaha ini optimalisasi kreatif guru akan menjawab permasalahan pemilihan metode pengajaran dan membantu proses belajar mengajar di kelas. Adapun juga yaitu solusi terhadap problematika yang dialami oleh peserta didik. Ketidaktertarikan peserta didik biasanya itu diatasi dengan meningkatkan minat belajar siswa. Salah satunya yaitu memeriksa kondisi anak untuk mengetahui apa segi yang menjadi sebab untuk memberikan siswa motivasi untuk belajar lebih
Adapun juga yaitu memperhatikan anak di luar kelas atau di luar sekolah. Untuk melihat hal ini atau kegiatan pelajar ini bisa menjadi tolak ukur untuk menarik minat bagi pelajar atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelajar. Adapun juga cara lain yaitu menemukan suatu hal yang dapat menarik perhatian siswa agar tergerak minatnya untuk belajar. Selain itu, guru juga harus memotivasi peserta didik. Untuk memotivasi, ada yang bersifat internal. Maksudnya bersifat internal yaitu yang tumbuh dari dalam diri peserta didik masing-masing. Seperti rasa ingin tahu tentang materi apa yang disampaikan oleh guru. Karena apa? Karena materi itu menarik baginya. Adapun juga yaitu motivasi eksternal, yaitu yang tumbuh akibat dari luar diri peserta didik. Misalnya, contoh, peserta didik terdorong belajar karena ingin mendapat pujian atau karena takut mendapat hukuman. Terdapat juga beberapa cara memotivasi peserta didik. Yang pertama yaitu net analisis. Net analisis itu apa sih? Net analisis yaitu pemberian analisis tentang kebutuhan si terdidik agar menjadi kebutuhan siswa untuk masa depannya itu terpenuhi. Terus yang kedua yaitu menumbuhkan keinginan tahu dalam diri anak didik. Jadi guru harus pintar-pintar untuk memancing apa yang dimiliki siswa. Maksudnya memancing ini gimana? Yaitu memancing rasa ingin tahu yang dimiliki dalam diri peserta didik. Adapun yang ketiga yaitu memberikan stimulus yang dapat merangsang atau respon atau kegiatan murid. Maksudnya merangsang merespon itu gimana? Yaitu merangsang merespon guru memberikan pertanyaan lalu pelajar diberikan kesempatan untuk menjawab. Meskipun jawabannya itu salah, guru harus benar-benar paham tentang hal ini. Karena menghargai pendapat siswa itu atau pelajar sangatlah penting. Terus yang keempat yaitu memvariasikan metode pengajaran dan menggunakan alat bantu mengajar. Maksudnya memvariasikan ini jadi ya, semisal kita di pelajaran ini berpacu dengan penjelasan materi saja. Jadi nggak gitu ya. Jadi kita harus berpacu dengan ya materi, terus memberikan sedikit-sedikit game. Game ini bermaksudan dengan merefresh otak peserta didik agar lebih terangsang untuk kegiatan belajar mengajar. Terus penggunaan alat bantu mengajar ini misalnya kita menggunakan proyektor. Kita menggunakan proyektor ini kita memberikan materi yang bersifat gambar atau audio atau video biar siswa atau peserta didik itu tidak jenuh dengan apa yang disampaikan oleh guru. Terus yang terakhir yaitu memberikan ganjaran dan hukuman. Maksudnya di sini memberikan ganjaran dan hukuman, guru harus benar-benar disiplin, tegas. Jika ada siswa maksudnya salah dalam arti bukan dalam menjawab pertanyaan, yaitu harus benar-benar menghukum jika ada siswa yang dablek lah ibaratkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.